Balinese Traditional Massage atau spa ala Bali menjadi favorit wisatawan mancanegara, karena teknik tekanan dan metode pijat Bali cocok bagi wisatawan mancanegara. Industri Balinese Spa dan Massage ini pun banyak menyerap tenaga kerja dengan memiliki ciri tersendiri. Karenanya di tengah polemik kenaikan pajak hiburan 40% hingga 75%, mendukung agar status spa, mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan. Balinese Spa memiliki ciri tersendiri. Sama seperti Thai Spa. Karenanya perlu upaya agar spa Bali ini tidak dikenakan pajak tinggi agar tetap bisa terus berkembang mengingat industri ini juga menyerap produk UMKM seperti aromaterapi, minyak dan lainnya, kata pemerhati ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas University, Agus Freddy Maradona, Ph.D. Ca. di Denpasar. Karenanya pihaknya berharap Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, konsisten memperjuangkan agar spa atau mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan. Seperti diketahui sejumlah pengusaha spa bersama kalangan Asosiasi Pengusaha Pariwisata di Bali mengajukan uji materi atas peraturan UU HKPD itu ke Mahkamah Konstitusi termasuk bagaimana di daerah agar kenaikan pajak tersebut benar-benar tidak diterapkan. Masuknya spa ke dalam kegiatan rekreasi dan hiburan umum sebelumnya diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian hal yang sama diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tetapi untuk tarif pajaknya diatur menjadi 40% hingga 75%. Agus Freddy Maradona menilai, masuknya spa dalam kegiatan rekreasi dan hiburan umum perlu direvisi. Sebab spa identik dengan kesehatan dan kebugaran serta berbasis kearifan lokal. Bila pajak spa mengalami kenaikan hingga 40%, berpotensi terjadi pengurangan tenaga kerja, akibat harga pelayanan menjadi mahal karena kenaikan tarif pajak yang akhirnya berimbas kepada perekonomian masyarakat Bali. Untuk itu pihaknya mendukung upaya pelaku usaha maupun pemerintah daerah mencari solusi seperti melakukan proses hukum berupa judicial review atau uji materi. Harapannya spa, pijat yang orientasinya wellness atau kebugaran tidak dimasukkan ke hiburan. Bila pajak spa tetap tinggi dikhawatirkan pariwisata Bali sulit bersaing mengingat harga yang makin tinggi. Padahal pasar wellness di Bali seperti spa memiliki pasar yang berbeda dengan hiburan. Bila itu tetap berlaku maka dalam jangka panjang Balinese Spa akan kehilangan pasar. Sementara Thailand sendiri termasuk memiliki pajak yang rendah belum lagi tiket penerbangan juga lebih terjangkau. Misal dari Australia ke Thailand dibandingkan Australia ke Bali. Untuk menjaga Balinese Spa ke depannya, harus didukung melalui insentif perpajakan, bukan dibebankan pajak tinggi. Sebaiknya diberikan insentif perpajakan sehingga lebih murah daripada barang dan jasa lainnya. Ke dalam hiburan. Ini yang menurut saya itu salah kaprah. Jadi paradigmanya itu berarti kan dianggap spa itu sama seperti diskotik. Itu ya, bar, klub malam, karena dikelompokkan ke sana. Di regulasi ini undang-undang nomor 1 tahun 2022 yang terbaru ya. Jadi ini yang sebenarnya sangat perlu ya, untuk direvisi. Karena saya sendiri melihat dari kegiatan usaha spa itu kan cenderung dekatnya itu memang ke kesehatan tapi bukan kesehatan ya. Jadi kalau istilah teman-teman di praktik itu kan di industri itu kan adalah wellness, ya wellness gitu ya. Wellness itu sudah jelas-jelas bukan hiburan. Jadi memang dia tidak di kesehatan karena kesehatan ini kan pasti perizinan khusus gitu ya oleh tenaga kesehatan khusus. Tapi arahnya itu memang adalah ke arah kebugaran gitu ya, wellness itu ya kebugaran atau kesehatan tubuh secara keseluruhan kan masuknya ke sana. Sehingga ketika ada isu mengenai kenaikan tarif pajak daerah yang dikenakan kepada industri hiburan, termasuk juga berdampak kepada spa. Nah, ini dampaknya, Pak. Jadi spa sebagai sebuah industri yang mestinya bisa menjadi salah satu unggulan dari pariwisata Bali, ini pasti akan merasakan dampak negatif. Terlebih di periode-periode di mana pariwisata Bali ini sedang kita upayakan untuk tumbuh lebih cepat ya, akselerasinya lebih cepat pasca pandemi Covid kemarin.
Ini saya sangat menyayangkan. Sehingga saya mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di industri atau mungkin juga di pemerintah daerah kalau memang pemerintah daerah terlibat ya, untuk mencarikan solusi. Yang pertama saya harapkan itu spa, kemudian pijat gitu ya, yang orientasinya memang, saya garis bawahi ya, orientasinya memang adalah wellness atau kebugaran, itu tidak dimasukkan ke dalam hiburan. Jadi saya akan kembali kepada konsep gitu ya. Kalau secara akademis, pajak itu kan fungsi utamanya memang dua. Pertama, fungsi untuk menjadi sumber pendapatan daerah gitu ya, fungsi budgeter gitu istilahkan. Jadi untuk menjadi sumber penerimaan negara, termasuk dalam hal ini kan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi keduanya ini kan adalah fungsi mengatur. Artinya untuk mempengaruhi perilaku atau mengatur perilaku masyarakat. Misalkan impor itu dikenakan pajak atau pungutan lainnya ya, bea, kemudian pajak PPN atas impor, dengan tujuan agar masyarakat mengurangi impor gitu, tapi menggunakan produk dalam negeri. Ekspor itu diberikan insentif tarif ekspor, PPN-nya itu 0%, supaya pelaku usaha dalam negeri itu terdorong untuk melakukan ekspor. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari fungsi mengatur ini. Nah, hiburan ditetapkan pajak yang tinggi ini masuk akal menurut saya, supaya orang tidak bergaya hidup konsumtif, dan hiburan misalkan klub malam, kemudian diskotik, itu memang hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu gitu ya, bukan orang-orang yang dengan penghasilan terbatas. Dan memang itu ditujukan misalkan untuk wisatawan asing yang memang datang ke sini untuk spending, untuk berbelanja, ya masuk akal. Tapi ketika produk ini produk yang orientasinya adalah kebugaran, adalah wellness, itu disamakan dengan hiburan. Nah, ini yang salah kaprah di sini. Sehingga ketika undang-undang sudah menetapkan, kalau saya baca undang-undangnya itu kan menetapkan untuk pajak hiburan itu kan minimum 40%. Nah, ini upaya yang intens harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan juga pelaku industri atau asosiasi industri juga. Gimana solusinya? Karena opsinya itu memang undang-undang sendiri, sepengetahuan saya itu memberikan opsi pemerintah daerah boleh tidak memungut pajak daerah tersebut yang menjadi kewenangannya. Tapi pemerintah daerah, saya paham pemerintah daerah tentu membutuhkan juga penerimaan dari pajak untuk PAD gitu ya. Artinya opsi untuk tidak memungut bagi saya jelas tidak praktikal ya, tidak masuk akal. Tapi yang paling masuk akal itu adalah menurunkan tarif pajaknya itu tidak di angka 40%, khususnya untuk industri seperti spa atau yang serupa yang berorientasi pada kebugaran atau wellness. Nah, itu untuk daerah itu dapat tidak gitu ya, melalui perda, dapat tidak memungut pajak daerah yang menjadi kewenangannya. Tapi pemerintah daerah tidak memungut pajak hiburan kan jelas tidak ya, karena daerah juga memerlukan PAD gitu ya. Cuman besaran tarifnya ini yang mestinya masuk akal. 40% itu sudah nyaris setengahnya ya, 11%. Jadi kalau kisarannya masih 11% atau sampai 15%, saya kira angka yang masih masuk akal. 40% bagi saya angka yang terlalu tinggi ya, sangat tinggi untuk industri atau jasa yang seperti spa gitu, yang orientasinya memang bukan hiburan yang harus dibatasi gitu. Ketika industri seperti spa ini ya, jasanya, layanannya itu adalah layanan kebugaran, bukannya kita mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa itu, karena itu kan meningkatkan kebugaran atau kesehatan masyarakat secara umum. Berbeda dengan hiburan gitu ya, apalagi hiburan yang menyediakan misalnya minuman beralkohol gitu ya. Jadi saya memahami kalau hiburan seperti itu kan dilakukan upaya pembatasan. Tapi spa, industri yang menyerap tenaga kerja yang banyak, yang tinggi. Kemudian salah satu industri yang menjadi faktor penentu, faktor penciri gitu ya. Saya sebut saja penciri gitu ya, penciri pariwisata di sebuah negara. Thailand memiliki Thai massage gitu misalkan. Jadi Bali, saya yakin sudah ada upaya-upaya, itu kan Bali Spa, itu kan ada ya, Bali Spa.
Bahkan beberapa produk di hotel atau spa itu ada khusus Balinese Spa. Bukankah itu penciri juga? Belum lagi kalau kita kaitkan dengan industri, home industry misalnya, yang mensuplai kebutuhan atau produk-produk yang diperlukan di spa, misalkan produk-produk aromaterapi atau produk-produk perawatan tubuh dan lainnya, yang sepengetahuan saya itu bisa diproduksi oleh industri rumah tangga yang ada di Bali. Jadi ketika pajak terlalu tinggi, itu nanti terpaksa dibebankan kepada konsumen oleh pelaku usaha di industri spa, otomatis harga tinggi, tamu tidak mau datang, tidak berbelanja. Ini yang terkena dampaknya bukan hanya industri spa saja, banyak sektor lain juga yang akan terdampak. Sehingga harapan saya hal ini segera ditemukan jalan keluar. Yang utamanya saya berharap tarif pajaknya itu dapat diturunkan. Suardika melaporkan untuk Bisnis Bali.